guys, saya Pai. Hari ini lagi di Kecamatan Pujungan di Kabupaten Malinau. Saya nggak sendiri. Hari ini saya bersama Bupati Malinau, Bapak Wempi Wemawa, yang sedang melakukan kunjungan kerja di dua kecamatan, Kecamatan Pujungan dan Bahau Hulu. Saya kebetulan diajak beliau mengikuti kunjungan kerja ini. Di sebelah saya kini sudah ada Pak Wempi. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, apa kabar? Baik, Pak. Bagaimana tidurnya? Hari ini tidur saya lumayan nyenyak, Pak. Ya, karena saya tidur di kantor kecamatan ini. Ya. Walaupun beralaskan karpet, tikar biasa, tapi ada wifi. Ya, mantep ya. Jadi saya terhubung dengan dunia luar gitu ya. Ya, ya. Dan ini Pak, mohon maaf, ini baju terakhir saya nih, Pak. Ya. Sudah hampir 5 hari perjalanan, makanya kita santai aja. Ya. Pak, kita mulai dari yang ringan-ringan lah, Pak. Ya. Saya lihat Bapak ini cukup fit. Ya. Padahal perjalanannya cukup berat. Ya. Tidak hanya datang ke desa-desa, melihat kondisi desa, Bapak juga sorenya menyempatkan lagi main bola gitu. Ya. Tapi hari ini kayaknya cukup seger, masih seger. Ini resepnya apa nih, Pak? Ya. Hati yang gembira. Hati yang gembira. Resepnya hanya hati yang gembira. Ya, fokus pada tujuan. Ya. Bahwa sebenarnya tidak ada yang berat. Ya, yang berat itu ya kita yang menciptakannya. Jadi semua ringan, ya santai, ya, hati gembira, menikmati lah ya. Dan ya pasti itu pasti kita nikmati. Nggak berasa hampir 1 tahun ya Bapak menjabat Bupati dan Pak Zakaria menjabat Wakil Bupati. Ya. Yang saya tahu basic Bapak bukan birokrat. Ya. Bapak ini orang yang matang di organisasi, lama di KPU penyelenggara, dan menjadi ketua DPRD 1 periode plus 1 tahun periode berikutnya. Tapi Bapak begitu tahu gitu kondisi Kabupaten Malinau gitu ya. Bapak begitu bisa memanage, memotivasi orang-orang birokrat. Padahal ini kan bukan dunia Bapak gitu. Yeah. Bagaimana Bapak menyesuaikan diri dalam 1 tahun pemerintahan Bapak ini, Pak? Ya, pertama 1 tahun itu, ya, 2 tahun dan 3 tahun semua tergantung pada perencanaan. Ya, saya bekerja berdasarkan rencana. Ya. Rencana itu saya mulai bukan setelah saya menjadi bupati. Oh. Jadi saya mulai rencana itu melalui visi misi yang saya tawarkan kepada masyarakat setelah ya, dengan pengetahuan, pengalaman yang saya miliki, saya merumuskan ya visi misi itu secara langsung. Ya, dengan pengetahuan pada saat saya menjadi pimpinan DPR, kemampuan APBD daerah seperti apa, terus kondisi real masyarakat kita seperti apa, pembangunan yang telah kita miliki pada pemerintahan sebelumnya seperti apa, mana yang baik yang harus saya teruskan, mana yang memang perlu kita tingkatkan, semua masuk dalam pemetaan saya. Nah, setelah saya dapat kesempatan menjadi bupati, saya meyakini apa yang saya rencanakan jauh sebelum saya menjadi bupati dapat saya laksanakan, karena saya mengukur masa bakti saya ini tidaklah lama. Normal seperti ya kepala daerah 3 tahun 8 bulan ya. 5 tahun ya. Tapi ini kan kalau kita melihat kan pada 2024 akan ada pemilu ya. Serempak. Jadi kita mengkalkulasi itu dengan baik. Nah, pengetahuan terhadap daerah ini menjadi salah satu modal besar saya. Ya, modal besar saya untuk bersama-sama menyelesaikan persoalan mereka melalui visi misi daerah. Nah, oleh sebab itu, mengapa saya relatif ya tahu tentang daerah ini, karena perjalanan tadi yang pada saat di ketua DPRD gitu ya. Ya, sampaikan tadi ya. Nah, Rifai sampaikan tadi. Nah, inilah yang menjadi modal saya. Nah, sekarang saya mengajak ya OPD ini bukan sekedar untuk datang bertemu dengan masyarakat, tetapi bagaimana bisa melihat
ya persoalan itu dan bagaimana solusinya ya agar persoalan kesejahteraan, kesehatan, pendidikan itu benar-benar bisa kita selesaikan bersama. Karena kan kuncinya pada manusianya. Benar. Nah, oleh sebab itu dalam perjalanan ini memang saya meyakini ya pejabat saya ya tidak semuanya yang mampu cepat melakukan bergerak dengan benar. Ya, situasi ini. Nah, tetapi dengan informasi walaupun pengetahuan mereka seputaran daerah ini sudah cukup ya karena memang mereka sudah lama menjadi pejabat, saya ingin menyempurnakannya lagi ya. Agar persoalan-persoalan itu tidak satu sisi saja, tapi kita juga ya meminta kira-kira mengapa ini tidak bisa diselesaikan, ya apa yang menjadi masalahnya. Nah mereka akan ungkapkan. Nah kendala di tempat mereka itulah yang menjadi solusi bagi saya. Benar. Nah saya harus mencarikan solusi apa yang terbaik bagi mereka. Nah, untuk Bahau dan Pujungan misalnya ada 3 jalur yang bisa ditempuh ke daerah ini ya. Nah, seharusnya ya, tapi saat ini hanya 2 jalur. Hanya 2 jalur yang bisa menjangkau ya daerah ini. Sungai dan udara. Nah, sementara darat kan masih ya, walaupun sudah ada ya alat yang masuk di Kecamatan Pujungan dan Bahau ini ya. Tetapi untuk mengembangkan pembangunan jalan infrastruktur dengan jarak rentan yang begitu ya jauh dari kecamatan melintasi beberapa daerah ya yang baru betul-betul baru harus dibuka, itu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Ya. Nah, oleh sebab itu kita mensiasatinya apa yang perlu kita selesaikan lebih awal. Ya, maka kita maksimalkan jalur transportasi sungai maupun kita optimalkan ke depan jalur transportasi udara ya, sambil kita menyelesaikan ya tahapan-tahapan yang ada pada darat itu. Iya, Pak. Visi misi yang Bapak susun itu ya, 5 program prioritas dan lain sebagainya, itu kan nonsen, Pak. Kalau Bapak tidak didukung dengan teamwork yang kuat, birokrasi yang benar-benar bisa mengikuti ritme kerja, bisa menerjemahkan secara langsung visi misi itu di lapangan. Ya, saya tahu Bapak sampai hari ini masih menggunakan komposisi yang lama begitu, belum melakukan mutasi. Dan yang tadi malam itu saya benar-benar mendengar isi pidato Bapak. Saya mendengar 3 pidato Bapak di tempat berbeda. Tadi malam itu rada keras di Pujungan. Intonasi suara Bapak rada keras, terutama penekanan terhadap kinerja birokrasi. Kalau tidak bisa mengikuti kerja saya, Bapak akan melakukan evaluasi. Ya. Apa rencananya Pak untuk pemenahan birokrasi, Pak? Ya, semua tempat pasti ada keunggulannya. Setiap tempat pasti ada ya kelemahan. Nah, kelemahan inilah yang perlu kita ya evaluasi bersama. Jadi tidak serta-merta selalu kita salahkan pada masyarakat. Nah, mungkin saja semangat kerja kita sebagai ASN, oknum ASN itu yang perlu evaluasi atau perlu dimotivasi kembali ya, bahwa prinsip utamanya karena pertemuan saya malam tadi ya, ramah tamah dan silaturahim dengan aparatur sipil negara ya. Nah, oleh sebab itu saya bicara khusus kepada ASN karena dalam visi saya terwujudnya Kabupaten Malinau yang mandiri, damai, sejahtera dengan didukung oleh pemerintahan yang profesional. Nah, secara khusus saya mengingatkan ASN untuk bekerja secara profesional, laksanakan tugas dan fungsinya ya. Dalam perjalanan ini kan saya mendengar, saya bertemu dengan anak-anak, saya bertemu dengan masyarakat, saya punya kuping ya dari semua orang ya. Saya bisa punya kuping dari semua ya murid yang ada di sini dan seterusnya ya. Nah, oleh sebab itu referensi itulah yang menjadi ya pegangan bagi saya ya. Oleh sebab itu saya ingin menegaskan kembali kepada seluruh ASN ya yang berada di dalam wilayah Bahahulu untuk benar-benar sungguh-sungguh ya, bekerja karena kita ini semua ya bisa menikmati kesejahteraan ini ya. Itu kan tidak terlepas ya dari ya
hasil atau dari hak rakyat itu sendiri. Nah, oleh sebab itu berilah ya pengabdian totalitas yang terbaik bagi mereka. Ya, jangan berharap untuk dilayani. Gila. Ya, melayani. Melayani. Karena kan ASN ini orang yang telah dididik, dilatih dengan bermacam-macam disiplin ilmu yang mereka miliki. Nah, oleh sebab itu stressing saya, Ya. ya penegasan saya itu berlaku kepada seluruh pegawai negeri. Ya, bukan hanya pegawai yang ada di Pujungan, tetapi juga termasuk dalam rombongan. Kan tadi malam saya tegaskan ya bahwa segala sesuatu itu perlu evaluasi. Misalnya tanaman kita tanam, terus tanaman itu tidak bisa tumbuh dengan baik, kita paksakan dia berada di situ, ya dia tidak akan bisa menghasilkan apa-apa. Betul. Nah, mungkin penempatan kita yang mungkin tidak tepat selama ini. Ya. Nah, oleh sebab itu kita kembalikan. Ya, kalau memang itu yang menjadi persoalannya, ya berarti kan ada salah tempat gitu. Nah, saya mengingatkan itu. Nah, kalau misalnya semua akhirnya semangat ya, semua termotivasi kembali, berarti kan evaluasi itu berhasil. Artinya kenapa? Karena mereka telah ya menunjukkan etikat ya, dan kemampuan profesionalitas mereka yang terbaik. Dan itu bukan untuk saya, dan itu untuk masyarakat. Karena itu sebuah komitmen saya yang saya sampaikan kepada masyarakat pada saat saya ya menjadi calon terwujudnya Kabupaten Malinau yang ya didukung oleh pemerintahan yang profesional. Visi misi saya ingin mewujudkan Malinau yang mandiri, Malinau yang damai, Malinau yang sejahtera. Ya jika aparat sipil negara itu sendiri tidak menciptakan kedamaian, ya maka dia menjadi sumber masalah. Kalau dia tidak bisa mewujudkan bagaimana masyarakat itu bisa mandiri dengan seluruh potensinya, berarti dia juga jadi sumber masalah. Kalau dia tidak bisa menciptakan kesejahteraan itu ya dengan kemampuannya ya yang dia miliki sesuai dengan ya keahlian dan profesionalitasnya, berarti kan dia tidak profesional. Nah, oleh sebab itu profesionalitas ini juga perlu kita siapkan dengan dukungan-dukungan lagi ya, termasuk pendidikan mereka sudah diberi juga, kesempatan negara mereka lagi ya. dan segalanya ya. Nah, oleh sebab itu ya saya tegaskan bahwa menjadi pegawai negeri ya bukan hanya seperti bupati ya. Risiko kita sebagai bupati ya, sebagai politisi ya, kita menjanjikan sebuah program visi misi daerah. Jika saya tidak berhasil mewujudkan visi dan misi itu sesuai dengan komitmen saya, jika saya punya kesempatan untuk maju ya, periode yang berikut atau mungkin dalam wilayah politik yang berbeda, masyarakat kan bisa menghakimi saya. Tapi ASN kan tidak bisa dihakimi. ASN itu dia ya bekerja normalnya ada. Misalnya dia sudah sekian tahun sudah ini jenjangnya naik gitu. Tetapi kan profesionalitas mereka lah yang ya kita harapkan ya mereka mampu menjadi abdi negara secara khusus melayani masyarakat dengan totalitas. Artinya itu sebabnya saya memberikan sinyal pesan ya bahwa ya saya cukup mendengar banyak persoalan yang ada yang memang perlu kita evaluasi. Ya artinya 11 bulan ini Bapak melakukan orientasi, melakukan penilaian, penjajakan gitu ya. Saya juga dengar bahwa 11 bulan itu kan atau sebelumnya ya anggaplah ini APBD bukan produk Bapak gitu kan. Setelah ini produk Bapak nih. 2022 ini adalah APBD produk Bapak. Artinya kalau balapan nih langsung gigi 1. Setelah ini apa sih Pak yang Bapak akan buat gitu ya? Setelah teamwork sudah terbentuk, ini 1 tahun ke depan Bapak juga harus sampaikan sama masyarakat Malinau, ini loh yang akan saya buat. Ya, Bro Rifai. Jadi saya ini punya 5. Ya. Saya punya 5 program inovatif. Ada Desa Sarjana, ada Milenial Mandiri, ada Rasda Plus, ada RT Bersih, ada Wajib Belajar Malinau Maju. Ya. Itu yang saya katakan tadi. Saya merencanakannya ya berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang saya miliki, baik dari sumber informasi tentang wilayah ini, tentang masyarakat ini, potensi dan kelemahannya, termasuk dari
sumber pembiayaannya. Nah, oleh sebab itu saya merumuskan ya visi misi daerah itu ya setelah saya terpilih kan mendapat persetujuan oleh DPR. Nah, persetujuan tetap otomatis pasti melalui proses penganggaran juga. Iya. Nah, oleh sebab itu ya saya pada tahun ini melaksanakan seluruh ya kegiatan ya, setelah totalitas 100% tadi. Ya, kalau pada periode anggaran 2021 kan itu telah disahkan oleh DPR bersama dengan pemerintah sebelumnya. Ya, sebelumnya. Nah, saya punya ruang ya menyempurnakan dan menyesuaikannya pada APBD perubahan. Tetapi kan tidak bisa maksimal signifikan secara maksimal. Nah, tapi di tahun 2022 saya bisa maksimal. Tapi di 2023, 2021 saya sempat pada saat penyesuaian saya melakukan beberapa program yang masuk dan mayoritas masuk ya. Kecuali satu wajib belajar Malino Maju. Ya, karena wajib belajar Malino Maju itu ada beberapa kegiatan ya di dalam wajib belajar Malino Maju yang dibiayai oleh APBD. Nah, itu saya tidak bisa optimal pada periode tahun 2021. Tapi pada posisi desa sarjana saya sudah melakukan penyesuaian. Jadi pada APBD perubahan kita sudah melakukan penyesuaian sehingga ya rekrutmen pada tahun 2021 kita sudah berjalan ya. Sudah berjalan ya. Nah, terus pelatihan milenial mandiri saya juga sudah sempat lakukan di awal tahun 2021 ya dengan kemampuan APBD yang ada pada saat itu. Nah, terus RT bersih lanjut karena memang program itu lanjut, anggaran terus kita berikan dan pemerintah sebelumnya juga memberikan dana yang sama. Ya, selanjutnya program Rasda Plus ya, saya juga sudah memulai ya pengadaan alat berat itu di tahun 2021 ya. Nah, di tahun 2022 ini saya lebih optimal ya. Jadi semua program 5 program itu telah tersusun dengan baik, terencana dengan baik, teranggarkan dengan baik ya dan telah menjadi bagian yang saya kerjakan sekarang ya. Nah, oleh sebab itu saya memastikan OPD ini ya dalam waktu 11 bulan ya saya sudah memberi pemahaman yang cukup bagi beliau-beliau ya bagi seluruh pejabat ASN ini bahwa OPD terkait memiliki tanggung jawab ya bersama-sama untuk mewujudkan visi misi daerah itu. Jadi apa yang menjadi ukuran kita ya program tadi ya OPD kan teknis ya. Nah, bagaimana pendidikan dinas pendidikan ya menjabarkan wajib belajar Malino Maju. Berarti kan ada instrumen-instrumen yang mereka harus ya petakan dengan baik ya. Kalau kita bicara ya wajib belajar Malino Maju, berarti kan harus ada jaminan bahwa tidak boleh ada satupun anak Malinau yang tidak sekolah hanya karena tidak memiliki kemampuan orang tuanya untuk mengadakan baju, sepatu, betul, ya dan perlengkapan lain. Bayangkan jika si anak tidak bisa sekolah hanya karena kemampuan orang tuanya, apakah si anak disalahkan? Kan anak itu disalah. Oh dia ke sekolah tapi dia tidak punya baju. Sementara teman-temannya lain punya baju. Ya baju batik sudah ada, baju merah putih sudah ada yang lain, ya baju pramuka. Sementara dia tidak punya baju. Ya, dia tidak punya baju, mungkin ada satu baju ya. Atau dia tidak punya kemampuan sepatu. Nah, saya menjamin itu karena kan negara memerintahkan seluruh pemimpin ya seluruh ya negara undang-undang menjamin ya bahwa ya pendidikan itu adalah hak ya asasi setiap orang. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita menjamin bahwa pendidikan itu adalah hak asasi semua orang, negara menjamin proses belajar ya untuk mendapatkan pendidikan dan seterusnya. Ya kalau kita tidak ada, kami hadir, negara hadir di sini. Negara menjamin itu dan saya berharap, saya memastikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Malinau, adik-adikku yang ada di Kabupaten Malinau, tugasmu sekarang belajar. Tugasmu datang ke sekolah. Ya. Tugasmu mempersiapkan diri dengan baik. Nah, orang tua ya tidak punya alasan lagi. Saya tidak bisa ya menyekolahkan anak saya karena saya kan harus cari ini segala ya. Nah, tinggal sekarang kewajiban orang tua. Apa kewajiban orang tua? Ya pastilah menafkahi si anak. Ya, keperluan sekolah kita sudah anggarkan dan uang itu adalah uang kita semua. Uang mereka juga. Uang mereka juga ya. Nah, itu program yang
ya salah satu yang saya lakukan, dan itu saya lakukan ya penegasan itu kembali pada saat kunjungan kerja. Iya, makanya setiap kunjungan Bapak selalu datangnya itu ke ketemu dengan warga, melihat kondisi rumah-rumah mereka, berdialog. Dan yang paling saya tertarik itu Bapak selalu datang ke SD, datang ke sekolah, berdialog dengan murid, memotivasi mereka. Ya itu mungkin yang ingin Bapak ciptakan nanti. Ya, jadi keterkaitan dengan visi misi daerah, ya keterkaitan dengan tujuan kesejahteraan itu kan pada manusia. Nah, oleh sebab itu kenapa saya katakan saya memilih beberapa perjalanan yang memang persoalannya ada di sana. Nah, kalau kita menyelesaikan yang bukan ada masalah, ya berarti kan kita tidak menyelesaikan persoalan. Tapi di tempat persoalan itulah yang harus kita selesaikan. Kenapa saya memilih beberapa desa secara khusus ya? Mas Rifai kan sudah ikut apa yang terjadi. Ya, saya masuk ke rumahnya. Ya memang kalau kita lihat rumah mereka apakah sudah benar? Ya, privat tadi sadar dalam sebuah rumah tangga itu sudah benar. Ya, saya datang, saya bahkan memilih tempat tidur sendiri. Saya memilih tempat tidur. Jadi saya ingin melihat ya bahwa inilah toko-toko, inilah misalnya masyarakat yang ada di desa ini, dan ini masalahnya. Saya ingin menggugah seluruh ya pemimpin yang ada bersama saya di daerah ini untuk sama-sama ya memetakan persoalan ini, ya mencari solusinya dan melakukan kebijakan ya untuk menyelesaikan masalah itu. Ya, Pak Bupati, saya mengambil 2 contoh desa saja di 2 kecamatan berbeda. Ada Long Aran di Kecamatan Pujungan dan Long Uli di Kecamatan Bahu Ulu. 2 kondisi ini menurut penilaian saya kondisinya berbeda banget. Long Aran yang masih fasilitasnya masih sangat terbatas, listrik belum 24 jam, sinyal HP belum 4G dan lain sebagainya. Sementara Long Uli lebih tertata, lebih rapi, listrik 24 jam, ada sinyal 4G walaupun dari swasta begitu yang mengadakan. Pak, saya mau ngelihat ternyata ujung tombaknya desa, pemerintahan desa, kaki tangan Bapak itu adalah kepala-kepala desa, camat yang mengendalikan kepala desa. Ternyata ini juga keberhasilan Bapak juga tergantung mereka. Apakah kepala desa itu inovatif atau tidak? Karena kalau kita lihat ada 3 sumber dana besar yang mereka kelola. Ada Gerdema, ada RT bersih yang Bapak punya, dan ada dana desa. Kurang apa lagi, Pak? Harusnya desa bisa maju dong. Ya, itu sebabnya saya katakan program visi misi daerah sudah selesai. Maka persoalannya apakah ini tercapai atau tidak, berhasil atau tidak, ini tergantung pada semangat kita bersama. Maka kuncinya adalah manusia. Nah, siapa instrumen manusia yang menjadi penyelenggara, pelaksana daripada program ini? Ya. Karena tujuannya kan untuk rakyat ini. Maka dimulai dari diri saya sendiri. Pak Wakil, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, dan seluruh ASN yang ada di Kabupaten Malinau. Yang kedua, pasti pemerintah desa. Ya, pemerintah desa termasuk aparat RT di sana. Nah, oleh sebab itu dalam kunjungan ini tadi di awal ya, Mas Rifai mengatakan bahwa saya ya maraton dalam melaksanakan kegiatan ini. Saya datang, saya melihat rumah. Itu sebabnya saya datang, saya tanya, di mana ya tujuan kesejahteraan yang mau kita capai pada keluarga ya, di dalam desa ini? Mana keluarga yang paling secara ekonomi ya yang memang kurang mampu ya di dalam desa itu. Saya minta itu, ayo kita ke sana. Nah, kita lihatlah dia apa sumber pendapatan dia, apa persoalan dia, dan bagaimana kebijakan desa untuk menyelesaikan masalah ini. Nah, desa apa kebijakannya? Maka kita evaluasi. Apakah sudah ada ya kebijakan untuk menyelesaikan persoalan tadi masyarakat yang tidak mampu tadi kan? Itu kan contoh. Nah, terus saya tanya ya ke sekolah, saya tanya mana anak yang orang tuanya paling tidak mampu ya, di desa ini ya.
Apakah ada ya, atau mungkin ada anak yang memang cerdas tetapi ya dia punya persoalan bermacam-macam ya. Kita bisa petakan, oh apa masalahnya? Ya. Nah, masalahnya kan inilah yang kita harus selesaikan. Solusinya, selesaikan ya. Yang sudah tidak punya masalah ya tinggal kita dorong. Dikembangkan lagi. Iya, yang punya persoalan ini yang harus kita selesaikan. Sebenarnya itu bisa diselesaikan di level desa ya Pak. Kalau hanya persoalannya 1-2 tidak banyak begitu ya kan Pak? Ya, itu sebabnya saya katakan, kenapa tidak selesai? Mengapa selama ini tidak selesai? Apa masalahnya? Apakah ini masalahnya kebijakan kita yang tidak tepat? Atau memang manusianya ya? Masyarakat kita, ya oknum masyarakat kita yang memang tidak mampu dan tidak mau menyelesaikan menyelesaikan masalah dirinya kan. Nah, tujuan kita sekarang kan untuk menjadikan mereka mampu untuk menyelesaikan dirinya. Itulah tugas pemerintah. Ya, pemerintah itu harus datang untuk melihat persoalan mereka, memberi pengertian memberi ya pembelajaran ke mereka, menuntun mereka, membimbing mereka agar mereka keluar dari persoalan-persoalan itu. Ya, yang sudah baik kita pertahankan, ya kita tingkatkan, bahkan yang memang belum berdaya tadi kita berdayakan. Nah, itu sebabnya indikatornya sederhana. Nah, dengan datang di situ kan semua pejabat, ya kita jangan lihat rumahnya bagus, tapi mungkin di dalam, mungkin klosetnya belum ada. Iya ya. Nah, kan saya temukan itu. Nah, setelah saya menemukan persoalan privasi tadi, persoalan kenyamanan tadi, persoalan kemiskinan tadi, ya, persoalan potensi tadi. Nah, saya ya memastikan OPD ini telah bekerja optimal tidak. Ya, aparat desa sudah bekerja optimal tidak. Nah, jadi jika nanti mereka diskusi, loh ini kan ada kewenangan-kewenangan yang kita miliki. Ya. Desa punya APBD, RT punya dana RT, Bupati punya APBD, ada dana desa, OPD terkait punya kewenangan-kewenangan. Nah, inilah yang memang harus kita selesaikan bersama. Jadi tidak sekedar datang. Ya, kalau tadi saya katakan saya bermain bola, kalau saya datang bermain bola, paling tidak saya memastikan lapangan bolanya bersih. Nah, kalau saya menendang bola dan ternyata bola itu ya lari ke sungai, jauh ke sungai. Nah, berarti kan masalahnya sebenarnya kita tahu. Pagar kan gitu. Selesaikan masalahnya kan gitu. Iya betul juga. Pagarnya diselesaikan ya. Sehingga bolanya tidak jatuh ke sungai karena lapangannya sudah ada di pinggir sungai. Kan? Contoh sederhana kan. Betul. Masalahnya seperti itu gitu. Saya masuk ke ya sedikit ke politik lah karena Bapak politisi ya. Saya itu tergelitik gitu. Ini saya mencurigai juga, tapi saya sudah dengar jawaban Bapak sebenarnya. Ini jangan-jangan ya Pak Bupati ini datang ke desa-desa yang dia menang aja nih, dia menang secara politik gitu. Yang kalah atau yang kalah nggak dicuekin lah gitu ya. Kira-kira itu saya apa ya, kecurigaan saya ini Bapak bisa patahkan nggak? Bapak bisa jawab nggak Pak? Saya tahu misalnya di Pujukan Bapak menang, di bawah hulu Bapak menang. Ini kan yang datangin yang menang-menang dulu deh gitu. Gimana nih Pak? Iya, apapun lah penilaiannya, apapun penilaian itu ya. Bagi saya sudah katakan bahwa kewajiban saya sekarang ini untuk membangun semua desa. Semua desa? Semua desa. Mau menang, mau kalah, atau kalah. Semua akan dibangun? Semua harus saya bangun. Nah, tetapi kan membangun itu yang saya katakan tadi, membangun itu tidak bisa 1 tahun. Oke. Nah, membangun itu selama pemerintahan ini, ya ada, selama republik ini ada. Nah, saya datang memilih. Saya datang memilih. Saya mengetahui bahwa pemimpin sebelumnya juga ya telah membangun daerah ini dengan luar biasa. Luar biasa. Ya, periode kepemimpinan ya pemerintah kita ini kan baru berusia 23 tahun. Nah, oleh sebab itu dengan pengetahuan, itu saya katakan tadi, pengetahuan saya terhadap beberapa desa di tempat ini, kesulitannya ya baik transportasi, perilaku kehidupan masyarakatnya, cukup bagi saya untuk memberi referensi bagi pejabat ya. Sekali lagi bagi pejabat, oh ini loh desa yang cukup berhasil. Ini loh desa yang sedang setengah berhasil. Ini desa yang benar-benar perlu kita jadikan perhatian.
Ya, jadi persoalan-persoalan itu saya katakan awal tadi telah saya petakan. Oke. Ya, untuk Pujungan di mana persoalannya? Ya. Kan setiap kecamatan, setiap desa punya persoalan tersendiri. berbeda, Ya, tadi Mas Rifai mengatakan agak berbeda cara saya menyampaikan sambutan di tempat-tempat Iya. atau di desa-desa. Mengapa saya melakukannya berbeda-beda? Karena memang kepentingan itu juga Kepentingannya berbeda-beda. berbeda-beda, ya. Ya. Nah, ambillah contoh. Kenapa saya tegas kepada pemerintah kecamatan? Karena disinilah penggerak. Oke. Ya. Ini di sini kuncinya. Di sini nih. kuncinya. Mengapa saya memilih desa? Ya. Ya. Longuli kan? Longuli. Gitu. Ya. Karena itulah desa yang berbatasan dengan Pujungan. Pujungan. Kan? Jadi berbatasan dengan Pujungan. Nah, saya melihat salah satu desa tengah di situ. Oke. Nah, oleh sebab itu bagaimana dia bisa berhasil? Apa yang membuat dia semakin baik menata kehidupan masyarakatnya? Mengapa mereka tidak membangun lagi di tempat banjir? Ya, karena mereka telah memetakan persoalan mereka, sehingga mereka membangun ke tempat yang lebih tinggi. Lebih tinggi. Ya. Walaupun kondisinya memang perlu ya biaya dan seterusnya, tetapi dari keselamatan masyarakatnya sudah dia pikirkan, karena kan faktor alamnya. Faktor alam, Nah, ya. pengalaman ini menjadikan referensi bagi kita. Nah, kepala OPD ini bisa mendengar, oh ternyata kebijakan yang diambil ini kan bisa mereka bawa nanti berbagi kepada desa lain. Ya. Oh, masalahnya di sini loh. Nah, kenapa kita datang ke satu desa lagi? Oh, ternyata kan masalahnya Berbeda mereka juga. belum mengambil kebijakan, penduduknya sedikit, APBD-nya ada, anggaran RT-nya ada, kok masalah itu tidak selesai. Tidak selesai. Kenapa itu tidak selesai? Ya, karena mereka menganggap itu hal biasa. Ya, yang memang sudah menjadi kebiasaan mereka. Memang itu biasa bagi mereka. Tetapi bagi orang lain, ya, limbah yang mereka ya lakukan itu kan mereka buang itu kan tidak sehat, ya, bagi ya masyarakat, ya, mereka sendiri, generasi mereka. Ya kan ada pertanyaan saya, ya, kamu nyaman nggak kalau kamu tidak punya jamban? Jamban. Iya. Pertanyaannya sederhana, adik-adik mau nggak, nyaman nggak di sekolah punya? Ya, nyaman. Kalau di sana nyaman? Tidak kan? Nah, itu sebabnya saya katakan, setiap kunjungan itu tidak sekedar datang. Nah, Ya. Saya datang ke satu tempat, bahkan ada desa yang saya mampir saja. Saya mampir saja, ya. melihat gitu ya. Nah, saya lihat sepintas ya, supaya semua saya ajak semua. Dan OPD yang saya ajak ini adalah OPD terkait. Tidak semua OPD juga saya ajak ke dalam desa itu. Dan itu udah menginventarisir masalah lah, Pak. Sudah inventarisir. Untuk desa yang kita masuki kemarin, kenapa saya bawa beberapa Long OPD? Belaka ya, Pak? Ya, Long Belaka. Kenapa bawa beberapa OPD terkait? Memang ada persoalan teknis yang memang harus kita selesaikan bersama di sana. Oke. Ya. Iya, Pak. Ini saya juga tertarik ya, setiap Bapak selalu melibatkan ketua adat ya. Ya. Ketua adat ya. Ini sebenarnya tujuannya apa sih, Pak? Iya. Apa peran mereka sebenarnya di tengah-tengah masyarakat, Pak? Iya. Selain infrastruktur atau selain birokrasi gitu. Ya, masyarakat Malinau ini kan masyarakat adat. Masyarakat yang kental dengan budaya. Nah, oleh sebab itu saya perlu ya, memastikan bahwa apakah budaya yang kita miliki ini ya perlu terus kita pertahankan, misalnya budaya-budaya yang membuat pola hidup kita tidak sehat. Nah, mungkin budaya yang sehat ya harus kita pertahankan. Nah, bagaimana bisa ya pemerintah meyakini pasti dibutuhkan orang yang memiliki pengaruh juga terhadap kelompok itu. Nah, kelompok inilah yang saya selalu ya usahakan untuk ikut serta. Ya, ikut serta, dan ada persoalan juga yang mungkin berhubungan dengan masyarakat di sana. Misalnya di satu tempat ada persatuan yang baik. Ya. Nah, bagaimana persatuan ini bisa mereka jadikan referensi bagi saudara mereka di tempat lain? Ya, biasanya kan kepala adat ini kan setiap wilayah punya. Ya. Nah, saya ingin antar kepala adat ini juga saling mengenal, semakin tahu tentang budaya, ya saling menghargai. Jadi saling menjaga. Oh, inilah budaya saya, ini tradisi kita. Kan di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga bisa memberikan masukan ya, Pak? Oh, Bapak juga karena dengar mereka. saya memberi dalam perjalanan, saya diskusi. Saya diskusi dengan mereka, ya saya ajak mereka diskusi. Ya, seperti di Pujungan saya kumpul beberapa tokoh adat ini, saya suruh mereka duduk ya, sambil dalam perjalanan mereka diskusi tentang budaya mereka, saling dekat ya.
Karena 11 suku yang ada di Malinau ini kan saya butuh referensi. Ya, dari tokoh-tokohnya ya, yang memang menjadi bagian kebijakan yang memang pemerintah ambil. Karena dalam visi misi saya ya bagaimana melestarikan seni dan budaya yang ada di daerah ini, mengoptimalkannya. Dan itu menjadi bagian komitmen saya yang juga saya ucapkan. Jadi apa yang saya kerjakan sekarang ini adalah bagian yang pernah saya janjikan kepada masyarakat Malinau. Oke. Iya Pak Wempi, ke depan nih, ini mungkin di ujung-ujung obrolan kita ya. Ini satu trip, anggaplah satu trip Bapak 2 kecamatan. Masih banyak kan kecamatan Pak? Masih banyak kecamatan-kecamatan yang akan Bapak datangi, desa-desa yang akan datangi. Ini akan terus dilakukan secara rutin Pak? Iya. Perjalanan-perjalanan seperti ini? Iya. Dalam 11 bulan ini sebenarnya di awal Desember sudah selesai. Ya, target saya bulan Desember yang lalu sudah selesai ya. Jadi dengan berkunjungnya saya ke 2 kecamatan ini lagi, walaupun simpulnya hanya beberapa desa, ya maka secara menyeluruh hampir separuh, lebih dari separuh kecamatan telah saya kunjungi ya. Nah, tinggal 4 kecamatan yang memang harus saya datangi, itu daerah perbatasan ya, daerah Pekayan. Walaupun beberapa waktu yang lalu saya pernah datang ke salah satu kecamatan, 2 kecamatan, tapi saya memastikan hanya persoalan penanganan COVID pada saat itu. Nah, kalau kunjungan kerja secara khusus saya bermalam, ya tinggal 4 kecamatan itu. Kenapa itu tidak saya lakukan kemarin? Karena persoalan COVID. Ya, jadi saya mengambil pilihan lebih memfokuskan bagaimana penanganan vaksin pada saat itu. Nah, saya setelah menyusun jadwal dan saya akan menyelesaikan ya kunjungan ini ya paling tidak ya sebelum 1 tahun. 1 tahun ya. Masa bakti saya ya, referensi terhadap kecamatan-kecamatan sekali lagi saya katakan cukup bagi saya. Ya, tetapi kan tidak cukup hanya saya. Ya, saya perlu juga ya informasi yang bisa menyempurnakan data dan informasi yang saya miliki, termasuk ya Pak Wakil ya selalu saya sertakan dalam perjalanan ini, Pak Sekda, kenapa saya ajak, ini pertama kunjungan saya ya, beberapa pejabat terkait, asisten terkait. Full kenapa? tim, full tim Bapak-bapak. Karena tidak boleh pemahaman mereka tidak sama dengan saya. Nah, saya ingin mau menyelesaikan masalah. Saya katakan misalnya contoh begini, saya mau ya persoalan mereka ini sudah kita petakan, kita sudah tahu. Ayo kita diagnosa masalahnya. Pak dokter, apa masalahnya kesehatannya? Oh di sini, ayo. Langsung Pak, eksekusi. gitu. Ya. Saya datang kembali, kita datang kembali di sini, masalah selesai. Jangan kita datang melihat lagi masalah yang sama. Berarti nggak ada progres. Tidak ada progres kan. Iya, jadi apa yang harus kita selesai? PU ini loh masalahnya. Kamu tahu teknis sudah bantu mereka. Selesaikan masalahnya ya, karena Bapak lebih paham. Ya. Nah oleh sebab itu perjalanan ini tidak boleh setengah. Tidak boleh setengah-setengah, karena menyelesaikan masalah kalau setengah-setengah juga tidak akan selesai. Tidak akan maksimal juga. Tidak akan maksimal. Ya. Benar. Nah itu sebabnya perjalanan ini kenapa saya tidak meninggalkan Pak Wakil. Iya. Karena ini masih dalam wilayah kerja kami. Benar. Ini kan masih dalam wilayah Kabupaten Malinau. Saya belum meninggalkan Kabupaten Malinau kok. Ke kabupaten lain, ke provinsi lain, saya kan ada di dalam. Secara protokoler masih oke aja. Saya masih di dalam wilayah saya. Nah, sehingga pada saat saya diskusi, mana desa yang memang skala prioritas kita harus selesaikan. Sehingga ini sebenarnya pemerintahan tidak lumpuh di Malinau sana, karena pemerintah pindah ke sini ya, pindah ke Pujungan. Tapi nanti kalau ke desa-desa lagi saya ikut ya Pak. Oh boleh. Ya, minimal. Ya paling tidak. Saya bisa jadi striker lah kalau di pas di lapangan bola. Dan bisa juga memberikan referensi. Oh begini loh di tempat-tempat yang saya tahu, yang pernah saya datangi. Paling tidaklah ceritakanlah bagaimana daerah pedalaman ini, bagaimana daerah perbatasan ini. Ya, gila, Pak. Ya. Dengan referensi yang Bapak dapatkan, Bapak bisa menceritakan inilah Indonesia. Aduh Pak, betul Pak. Saya ini orang kota ya. Ya walaupun kota kecil kayak Tarakan gitu. Saya nggak bisa bayangkan gitu dari perjuangan masyarakat di pedalaman ini. Bertahun-tahun saya tinggal di kota, yang nganggap masalah pedalaman biasalah begitu ya. Mereka memang hidup di sana gitu. Tapi ketika saya lewat sungai yang beresiko,
dengkul saya sampai gemetaran begitu kan, lihat giram. Iya. Saya langsung Ini terbayang. kondisi air lagi naik. Iya, ini lagi banjir. Ini di belakang kita ini Sungai Pujungan ya, Pak? Iya, Pujungan. Sungai Pujungan banjir. Iya. Tapi ini slow, masih aman lah. Iya. Tapi yang di Nanti. dalam sana gitu kan, ada 3 giram yang bikin saya lemes gitu, Pak. Iya. Itulah perjuangan masyarakat pedalaman ya, Iya. Pak ya. Iya. Hidup mereka ternyata nggak mudah. Gitu. Ya, Tega banget Bapak kalau nggak bantu mereka. ya, Percuma mereka pilih Bapak kalau Bapak nggak bisa merubah, ya minimal adalah sentuhan-sentuhan perubahan nasib mereka. Ya. Saya yakin itu yang Bapak pikirkan setiap hari. ya, ya, ya. Mas Rifai sudah merasakannya. Jadi saya tidak perlu ya menceritakannya lagi ya. Nanti tugas saya menceritakan sama orang-orang di sana, Ya, Pak. jadi dan yakinlah bahwa masyarakat kita yang ada di daerah ini, ya mereka saking ya sudah terbiasa mereka dengan seluruh perjuangan ini, akhirnya mereka tidak menjadi manusia yang mengeluh. Mereka menjadi manusia yang menyukuri. Yang Nah, survive. kita inilah yang harusnya ya bisa menyelesaikan persoalan mereka. Itulah harapan mereka, karena ya kalau kita katakan kenapa mereka memilih hidup di tempat ini, ya inilah Indonesia. Betul, Pak. Karena memang mereka sudah berada di sini sejak turun-temurun. Betul, Pak. Nah, tugas pemerintah, tugas negara untuk membantu mereka untuk menuju hal-hal yang lebih baik lagi. Wah, inilah tantangan sebagai seorang pemimpin ya, Pak. Ya, Mensejahterakan, ya mensejahterakan masyarakat, adil itu ternyata tidak mudah hanya diucapkan, tapi berbuat adil itu memang harus dipraktekkan langsung. Iya. Saya yakin Bapak punya niat baik untuk itu. ya harus. Ya. Pak Wempi ini, makasih banyak ya. Ya, Saya bisa ngobrol sama Bapak, bisa ikut di perjalanan ini, ya. bisa punya pengalaman baru yang bisa saya Sudah ceritakan. mancing? Sudah mancing. Udah mancing. Ya. Sudah main Ikannya bola. masih mantep ya. Wow, di sini katanya keren-keren ikannya yang nggak ada di tempat lain, Pak. Ya. Rasanya enak. Itu dia kan. Iya, benar-benar. Ikannya enak. Betul. Ya, Inilah potensi nih, Pak ya. Ini Iya, potensi. Ini potensi yang luar biasa. Selain di darat, Ya. ini juga potensi yang harus tetap dijaga ya. Ya. Jadi ya, kalau sudah ke sini ceritakan. Benar. Ya kalau sudah ke sini pasti punya cerita. Pasti punya Pasti cerita, punya pasti cerita. punya pengalaman. Ya. Saya juga minta nanti diajak di tempat lain yang Baik. kondisinya berbeda. Ya. Ya, Pak Wempi, makasih banyak waktunya. Makasih. Bro, ya itu tadi obrolan singkat saya bersama Bupati Malinau, Pak Wempi W. Mawah. Ini perjalanan yang luar biasa. Saya pernah punya pengalaman liputan jalan gitu, tapi tidak sedahsyat inilah. Saya terima kasih banyak sudah diajak sama Pak Wempi. Nanti kita tunggu lagi ya, perjalanan-perjalanan berikutnya pasti lebih seru, pasti lebih menantang, pasti lebih mengasihkan. Nanti tunggu di perjalanan berikutnya. Selamat pagi.